Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya sampaikan untuk pembahasan by record ini nanti lewat channel saya di Alfian Sensei. Bapak Ibu sekalian, nanti misal Bapak Ibu sekalian ingin menyampaikan pendapat atau mengutarakan pertanyaan, silakan menuliskan pada kolom komentar di channel YouTube saya. Baik, pada soal pertama ini, kalau kita lihat dari beberapa pilihan jawaban, ini menurut saya tidak ada istilah yang sulit sehingga kita bisa langsung membaca kasus dan pertanyaannya. Seorang perawat UGD melakukan pemasangan gelang. Kemudian pasien tersebut dipindahkan ke ruang rawat inap. Perawat sudah menyiapkan gelang identitas warna biru yang berisi identitas pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, pada kasus ini adalah sebuah bentuk pertanyaan yang kaitannya dengan urutan suatu tindakan. Nah, sehingga kita harus tahu sampai mana, berarti di sini adalah sudah sampai pada gelang berwarna biru yang akan diberikan pada pasien. Ya, setelah itu, maka yang harus dilakukan adalah melakukan nah ini, pertama langsung masang gelang, menjelaskan tujuan masang gelang. C, meletakkan gelang identitas perangkat pasien, masang gelang setelah tiba di ruang rawat. Dan E, memberikan gelang identitas pada pasien. Jawaban yang paling tepat adalah memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada pasien dan keluarga terkait tujuan pemasangan gelang. Kalau pasiennya sadar, jelaskan pada pasien. Apabila pasiennya tidak sadar, keluarga perlu kita jelaskan. Oke, lanjut soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini kalau dari pilihan jawaban adalah pilihan jawaban yang, karakteristiknya adalah model gaya kepemimpinan. Nah, kita bisa menjelaskan satu-satu. Model gaya kepemimpinan demokratis adalah model kepemimpinan mengedepankan musyawarah dalam mengambil keputusan. Sedangkan autokratis adalah model yang mengedepankan otoritas mutlak dari leader atau pemimpin. Nah, dan kalau gaya laissez-faire ini adalah model yang pemimpin hanya sebagai simbol, sehingga yang berperan lebih adalah anak buahnya. Nah, militeris model gaya kepemimpinan militer, di mana senioritas atau hierarki dikedepankan. Sehingga pangkat jabatan akan memiliki peran dalam pengambilan kewenangan dan otoritas. Nah, gaya kepemimpinan yang karismatis adalah gaya kepemimpinan yang seorang pemimpin menjadi seolah sebagai contoh atau role model. Ini adalah model gayanya. Kita lihat pada kasusnya. Seorang ketua tim diberi tugas oleh kepala ruangan untuk membimbing seorang perawat yang baru ditempatkan di ruangan. Perawat baru tersebut baru lulus dari program profesi nas dan belum pernah bekerja di rumah sakit manapun. Gaya kepemimpinan apakah yang paling tepat dilakukan? Nah, seorang yang masih baru butuh bimbingan, butuh arahan, paling tepat adalah diberikan gaya kepemimpinan autokratis. Kenapa? Dengan gaya kepemimpinan autokratis, kita dapat sepenuhnya karena dia masih belum punya pengalaman sehingga benar-benar harus kita arahkan, kita pantau, kita dampingi. Nah, sehingga dia sesuai dengan tugasnya saat bekerja nanti. Nah, kabarnya seperti itu kalau soal nomor 2. Nah, dan soal nomor 3, nah ini saya copy paste saja dari sini penjelasannya karena pilihan jawabannya sama. Nah, kita baca kasusnya, Bapak sekalian. Seorang perawat baru ditunjuk sebagai ketua tim oleh kepala ruang. Salah satu anggota tim adalah seorang perawat ahli perawat luka yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun dalam perawat luka. Gaya kepemimpinan apakah yang sebaiknya diterapkan pada perawat ahli? Nah, di sini kata kuncinya memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun. Berarti dia sudah ahli sekali. Nah, sudah sangat ahli. Sehingga dari kata kunci ini kita bisa mengarahkan.
gaya kepemimpinan yang tepat adalah laissez-faire. Karena apa? Biarkan dia yang secara otomatis atau secara leluasa diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugasnya, karena dia sudah memiliki pengalaman. Nah, sehingga biarkan dia yang memiliki kewenangan lebih banyak kepada yang bersangkutan. Oke, soal nomor 4. Nah, ini adalah beberapa istilah dalam peran seorang pemimpin dalam pengaplikasian tiap hari. Nah, di sini ada istilah figurehead. Nah, figurehead ini adalah pemimpin memiliki otoritas yang melekat sebagai seorang panutan. Ya, sehingga kemudian untuk liaison adalah sebagai peran pimpinan di mana dia berperan untuk sebagai membangun jaringan atau komunikasi internal dan eksternal. Jadi dia sebagai penyambung. Kemudian kalau fungsi dari desiminator ini adalah sebagai penghubung informasi. Ini beberapa istilahnya. Kemudian kalau spokesperson, spoke itu artinya adalah bersuara, mengucapkan. Nah, sehingga dia bisa sebagai penyuara, bisa dikatakan sebagai penyambung lidah, bisa juga sebagai wakil penyuara. Dan kalau negosiator, ya fungsi melakukan negosiasi. Nah, ini adalah gaya peran dari seorang pemimpin. Nah, kita lihat pada kasusnya. Seorang ketua tim ditugaskan oleh kepala ruang untuk menghadiri rapat dengan manajemen rumah sakit. Ada beberapa keputusan rapat yang harus disampaikan kepada semua perawat di rumah. Kepala ruang meminta ketua tim menyampaikan hasil keputusan rapat tersebut dalam kegiatan timbang terima di hari berikutnya. Apakah peran manajer yang dilakukan oleh ketua tim? Nah, dia menjadi penghubung informasi karena dia diminta untuk mewakili dan informasi yang diperoleh untuk dijelaskan kepada rekan-rekannya. Oke, soal nomor 5. Oke, ini karena sama saya copy paste penjelasannya. Nah, kasusnya adalah seorang mahasiswi nurse menjadi viral karena merekam kegiatan pemasangan kateter pada pasien pria dan menyebarkan di media sosial. Ini adalah kondisi yang saat ini sedang kami terjadi banyak sekali. Kalau nggak viral, nggak diperhatikan ya gitu ya, sehingga pengen semuanya viral. Hal tersebut memicu hadirnya insan media di rumah sakit yang tertarik dengan kejadian tersebut. Salah seorang perawat ditunjuk untuk mewakili ruangan menyampaikan informasi kepada media. Apakah peran manajer yang dilakukan oleh perawat tadi? Nah, sebagai fungsi ini, dia karena mewakili, sehingga fungsinya dia adalah sebagai penyambung lidah, disebut sebagai spokesperson. Oke. Soal nomor 6. Nah, ini masih sama lagi. Saya akan kopas lagi. Penjelasannya sama dengan soal berbeda. Sebuah rumah sakit kedatangan sekelompok perawat dari luar negeri melakukan studi banding. Kegiatan yang dilakukan salah satunya adalah mengamati proses asuhan perawatan di ruangan. Seorang perawat ditugaskan menghubungkan dan menunjuk kepada rombongan perawat tersebut setiap proses asuhan keperawatan yang dilakukan mulai dari awal sampai dengan akhir. Apakah peran manajer yang dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, dia fungsinya adalah membangun komunikasi kerjasama baik secara luar dan dalam. Ini adalah kerjasama
eksternal, sehingga yang paling tepat jawabannya adalah peran sebagai liaison. Nah, kemudian kita soal nomor 7 dengan pilihan yang sama. Sebuah rumah sakit, oh maaf, ini soal nomor 7 dan 6 sama ini. Ya, ini soalnya berarti double soal. Oke, kemudian soal nomor 8. Nah, ini adalah pilihan jawaban dari proses manajerial, controlling, pengendalian, exchanging, pergerakan, budgeting, penganggaran, organizing, planning, perencanaan. Dalam fungsi manajerial. Kita lihat, sekelompok mahasiswa nurse ditugaskan oleh kepala ruang melakukan analisis situasi di ruangan. Hasil analisis di situasi tersebut dilengkapi oleh kepala ruangan dan digunakan sebagai dasar dalam menyusun program kerja ruangan. Apakah fungsi manajemen yang diterapkan? Nah, di sini ada kata kunci menyusun program kerja ruangan. Berarti mengarah pada kegiatan yang masih awal, yaitu adalah planning atau perencanaan. Oke. Kemudian soal nomor 9. Nah, dengan pilihan jawaban yang sama, saya copy saja daripada mengulangi, mengetik lagi. Nah, kita lihat pada kasusnya. Sebuah rumah sakit akan menyelenggarakan lomba cerdas cermat asuhan perawatan dalam rangka hari ulang tahun PPNI. Bidang perawatan menginstruksikan kepada setiap kepala ruangan untuk menyusun tim yang akan bertanding dalam lomba tersebut. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan kepala ruang tersebut? Nah, otomatis bukan planning. Nah, silakan. Nah, di sini fungsinya adalah membagi tugas. Nah, menginstruksikan pada kepala ruangan untuk menyusun tim yang bertanding untuk lomba. Nah, berarti nanti membagi tugas lebih arahnya yaitu adalah activating atau pergerakan. Membagi tugas. Nomor 10. Nah, dengan pilihan jawaban yang sama, kita lihat. Seorang kepala ruangan memberikan instruksi pada tim menghitung jumlah nilai kebutuhan bahan habis pakai di ruangan dalam rentang 1 tahun ke depan. Hasil penghitungan tersebut dilaporkan pada ruangan kepala bidang perawatan untuk dukungan dasar penyusunan anggaran. Apakah kata fungsi manajemen yang dilakukan kepala ruangan? Di sini ada kata kunci. Sehingga kaitannya adalah C, budgeting, penganggaran. Soal nomor 11 ini kaitannya kalau dari pilihan jawaban adalah resolusi konflik. Akomodasi artinya mengalah. Nah, menghindar kolaborasi kerjasama. Kompetisi berarti bersaing atau bertanding. Kompromi, negosiasi. Melakukan upaya kompromi supaya pihak lain mau bersedia mengalah. Nah, kita lihat pada kasusnya. Nurse Y bertugas di ruang bedah bersahabat dengan X yang bertugas di ruang anak. Mereka alumni dari kampus yang sama. Suatu saat dilaksanakan lomba cerdas cermat asuhan perawatan dalam rangka Hari Ulang Tahun PPNI. NSY mewakili ruang bedah bertanding melawan NSX mewakili ruang anak lomba cerdas cermat tersebut. Apakah strategi konflik yang digunakan? Nah, karena ini ada persaingan, dua orang yang berbeda dengan dua ruangan yang berbeda, sehingga paling cepat jawabannya adalah kompetisi, melakukan persaingan atau bertanding. Oke, soal nomor 12, pilihan jawabannya saya copy paste lagi. Kita lihat. Perawat X atau nurse X, seorang tua tim menemukan bahwa salah satu termometer rasa di troli pecah.
Berdasarkan informasi termometer tersebut secara tidak sengaja dijatuhkan troli dibersihkan oleh perawat Y. Perawat Y tidak berniat memanggil ataupun menegur perawat Y yang menganggap bahwa permasalahan tersebut adalah hal sepele. Apakah strategi konflik yang dilakukan perawat X? Di sini ada kata kuncinya ini. Ini adalah puncak konfliknya. Sehingga karena dia membiarkan saja, berarti dia masuk di menghindar. Ini sama, coba kita lihat. Seorang palarwang menemukan adanya perselisihan antar kedua perawat dalam membuat asuhan perawatan. Perawat ingin menggunakan Nanda Nikno untuk membuat asuhan perawatan, sedangkan perawat B menggunakan SDKI, SLKI, dan SIKI sebagai standar. Palarwang meminta keduanya mengkaji dan memilih standar yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan. Di sini ada puncak konfliknya adalah meminta bekerja sama, kata kuncinya, sehingga diminta untuk melakukan kolaborasi. Saya lihat. Oke, kita masuk nomor 14. Tidak ada istilah-istilah tertentu. 14. Seorang pasien laki-laki dengan diagnosa hipertensi di ruang rawat inap mengeluh pusing dan mual. Hasil anamnesa didapatkan tekanan darah 160 per 100 mm Hg. Heart rate 100 kali per menit, RR 24 kali per menit. Perawat sudah memberikan antihipertensi sesuai terapi pasien. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh perawat tersebut? Nah, ini adalah bentuk pertanyaan yang kaitan dengan alur prosedur, lanjutan prosedur. A. Melakukan observasi tanda-tanda vital pasien, melaporkan kondisi pasien ke DPJP, menganjurkan pasien untuk istirahat, mengecek kondisi pasien tiap jam, memberikan edukasi pada pasien. Nah, di sini perawat sudah memberikan obatan intervensi sesuai terapi pasien. Nah, kalau sudah diberikan obat ini, maka nanti sebenarnya pilihan jawaban ini juga hampir betul semua sih. Pilihan jawabannya ini hampir betul semua, tapi yang paling tepat adalah oke, soal nomor 15. Nah, ini ada beberapa istilah. Kolaborasi kerjasama mandatori, pelimpahan wewenang, di mana yang menerima tugas atau yang pemberi tugas bertanggung jawab terhadap tugasnya. Nah, mandatori ini sifatnya adalah tugas kolaborasi. Ini pengarahan, kompromi, ini negosiasi. Seorang perawat melakukan kritik praktik mandiri penyelenggaraan pihak layanan, salah satunya adalah sirkumsisi. Sebagai perawat, sebagai dasar kewenangan, perawat tersebut bekerja sama dengan dokter praktek mandiri dalam pelaksanaan sebagai tanggung jawab. Apakah jenis pelimpahan wewenang yang tepat? Oh, ngapunten, ini saya kebalik. Kalau mandat ini kaitannya dengan mandiri, kalau delegasi ini kaitan dengan kolaboratif. Ini kebalik. Nah, balik. Oke. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah delegasi, karena kaitannya dengan tugas kolaboratif. Oke, baik, itu adalah beberapa soal yang kaitannya dengan TO yang ketiga ini. Bila ada pertanyaan atau diskusi, silahkan komentar di kolom komentar di channel YouTube ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.